adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, amin. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan hatinya, duduk yang manis, dengar-dengaran ya. Oke adik-adik, mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita mulai ibadah pagi kita hari ini, kita mau yel-yel dulu ya adik-adik. Oke, semua bangkit berdiri, kita mau yel-yel kita dulu. Laskar Kristus, joy, 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 sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Apa moto sekolah minggu kita? Aku harus berbuah supaya sampai ke surga. Yang pertama, rajin ke sekolah minggu, rajin baca Alkitab, melakukan firman Tuhan, semangat memuji dan menyembah Tuhan. Hore, haleluya. Kita angkat pujian kita dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Kita siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita tahu Yesus adalah yang terutama di dalam setiap kehidupan kita.
kami. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Shalom adik-adik semua. Mari saat ini kita siapkan hati kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau belajar firman-Mu, biarlah Engkau yang hadir di tengah kami, Engkau berkati kami, Engkau singkapkan semua yang terselubung supaya kami boleh mengerti tentang firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, ada sukacita? Pasti, ya kan? Sebab apa? Tuhan Yesus itu baik, ya. Saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, ya. Kita akan belajar tentang buah roh, yaitu tentang kemurahan. Adik-adik tahu kemurahan itu apa? Ayo. Biasanya kalau kemurahan itu identik dengan memberi, ya kan? Identik dengan berbagi. Nah, kita akan belajar bagaimana berbagi yang baik, gimana supaya kita itu bisa menjadi apa? Orang yang boleh murah. Murah apa coba adik? Ada dua hal yang kita pelajarin, yaitu pertama, yaitu kita itu ternyata murah itu tidak bermurah hati doang, tidak hanya ngasih barang doang, tapi juga kita harus punya hati yang murah hati, yaitu mau mengerti tentang orang lain. Nah, kita akan belajar saat ini. Kita akan belajar, kita akan buka Alkitab kita, yuk buka Alkitab kita di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memasukkan uang ke peti itu. Nah, saya ulang ya. Ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang
yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi adik-adik, semua kita akan belajar tentang kemurahan. Seperti apa sih kemurahan ini? Ya, semua kadang-kadang orang berpikir, kakak, saya kan nggak bisa memberi, saya kan nggak punya duit. Pasti seperti itu. Dan kemurahan ternyata tidak hanya masalah duit adik-adik, ya kan? Kalau kita pelajarin tadi, kita lihat yang ibu janda miskin tadi, dia ngasih persembahan apa adik-adik? Cuma 2 peser. Ya kan adik-adik, kalau dibandingkan dengan jumlah orang yang ngasih, yang memberi di dalam persekutuan itu, tidak sebanding. Tapi apa yang Tuhan katakan, ternyata apa? Persembahan yang 2 peser itu, yang nilainya sangat kecil itu, tapi di mata Tuhan itu sangat besar. Karena apa adik? Janda itu memberikan dari kekurangannya, ya kan? Jadi satu hal yang kita lihat sini adik-adik, ya kan? Kalau kita memberi itu tidak perlu menunggu kita punya banyak, tetapi apa yang ada dari kita bisa memberikan untuk Tuhan. Ayo, kalau di rumah adik-adik, siapa yang antara kakak adik, siapa yang terkena pelit? Ya kan? Ada enggak yang kalau punya makanan, kakaknya bilang, adik bagi dong. Siapa di antara kalian langsung kasih, ini kak, ini bang. Nah, saya yakin semua anak-anak GBI Permata sekolah minggu, saya yakin kakak, kalian pintar-pintar semua, udah hebat-hebat semua, pasti mau berbagi. Nah, dari hal kecil terlebih dahulu kita harus belajar berbagi pada kakak adik sama teman. Adik-adik kalau di sekolahan, kalau sekarang kita daring ya, nanti waktu dulu sebelum kita sekolah daring, siapa di antara kalian yang kalau melihat temennya kelupaan bawa pensil langsung menawarkan diri, ini pakai pensil saya? Ada nggak yang seperti itu? Atau ada yang temennya lupa nggak bawa pensil, malah didiemin aja, rasain nggak bawa pensil, bingung kan? Ada yang seperti itu nggak? Nah, kita mau belajar supaya kita itu bermurah hati. Murah hati itu tidak hanya dengan berbagi dengan apa adik-adik, dengan barang saja, tidak hanya berbagi masalah duit saja. Seberapapun yang kita miliki, apapun yang kita miliki itu, apa yang kita bisa bagi, kita bisa berbagi. Gak usah nunggu banyak dulu, gak usah nunggu punya uang banyak dulu. Kalau dulu adik-adik, kalau waktu masih kita sekolah minggu, ya kan, masih kumpul bareng, ya kan, seringkali kita dikasih uang persembahan sama orang tua kita, ya kan. Biasanya dikasih ini ya, ini 5.000 untuk persembahan, misalkan ini yang 2.000 nanti untuk jajan ya. Ayo adik-adik, siapa yang dulu pernah dibalik, yang 2.000 kasih persembahan, yang 5.000 untuk jajan? Ayo, ada nggak yang seperti itu? Itu tidak boleh adik-adik ya, tidak boleh hal seperti itu ya. Jadi kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberi itu tidak harus nunggu kaya dulu, harus nunggu uang banyak dulu baru ngasih. Kita belajar dari janda tadi, dia memberikan dari kekurangan dia. Ternyata hal itu sangat berharga di mata Tuhan. Kalau memberi, ya kan, kalau dari nilainya, dari nilai besaran misalkan rupiahnya, mungkin lebih banyak nilainya dari orang-orang yang kaya tadi yang ngasih. Tetapi di mata Tuhan apa? Tuhan ternyata lihat hatinya, lihat janda itu memberikan apa yang dia semua punya, dia kasih kepada Tuhan. Nah, itu namanya kemurahan. Kenapa kita harus bermurah hati? Karena apa? Teladan kita siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan segala-galanya untuk kita adik-adik. Dia harusnya enak-enak di surga, dia harus turun ke dunia. Harus jadi sama seperti manusia. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan nyawanya untuk kita semua. Jadi itu teladan Tuhan Yesus. Kita juga tidak boleh menjadi apa adik-adik? Tidak boleh pelit sama orang lain.
Kita ikutin teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah murah hati kepada kita. Dia sudah memberikan segalanya untuk kita. Sekarang kita apa adik? Kita harus imbal baik, harus dia memberikan segalanya untuk Tuhan Yesus. Kita tidak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Jadi satu, adik-adik, kemurahan itu tidak hanya masalah barang, tidak hanya masalah duit, tidak hanya masalah berbagi dengan siapapun itu. Tidak hanya barang, tetapi ada satu hal yang kakak temukan di sini adalah ternyata kemurahan itu tidak hanya memberikan secara jasmani, secara mata, ternyata juga adik harus hati kita. Bagaimana kita menyikapinya? Ternyata kita melihatnya itu adik-adik, ya kan? Kita harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Itu adalah kemurahan. Jadi kalau adik-adik lihat temannya jatuh, ya kan? Siapa yang menertawain? Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Itu namanya tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau kemurahan tadi mengajarkan supaya kita merasakan apa yang mereka rasakan. Ketika teman kita jatuh, tidak boleh menertawakan, tapi harus kita tolong. Itu adalah kemurahan. Ketika teman kita kesusahan, gak punya duit, apa adik? Kalau kita punya lebih, dia gak punya duit untuk beli buku, gak punya duit untuk beli pensil. Kalau kita punya, kita juga harus bisa berbagi. Tidak boleh menertawakan. Jadi kemurahan ini tidak hanya masalah materi, tapi juga harus kita sikap hati kita. Ya adik-adik semua ya, kita harus memiliki dua hal ini. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Supaya apa? Kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi adik-adik, kalau orang melihat kita, orang tidak membenci kita. Tapi ketika orang melihat kita, orang lain merasa diberkati. Siapapun yang ketemu kita, dia tidak akan memalingkan muka. Tapi ketika ketika bertemu dengan orang lain itu akan melihat kita dengan penuh sukacita. Nah, itu adik-adik pelajaran hari ini, yaitu tentang kemurahan, ya. Kemurahan bukan bukan barang murahan, bukan seperti itu adik-adik ya. Tapi kemurahan itu mengajarkan kita untuk bisa berbagi kepada orang lain, juga berbagi dalam hati kita. Kita boleh mengerti perasaan orang lain. Jadi kita mulai saat ini kita belajar tentang kemurahan. Mulai saat ini adik-adik, jika punya sesuatu hal di rumah, punya sesuatu hal yang lebih, ya kan adik-adik, kita berbagi itu tidak perlu menunggu supaya kita berlebih, tapi dengan apa yang ada di kita harus mulai berbagi, ya. Di rumah kita mulai belajar di rumah, kita berbagi kepada kakak adik, kepada orang tua, kepada teman, supaya apa? Supaya kehidupan kita semakin diberkati, ya adik-adik ya. Hari ini kita belajar tentang kemurahan, supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Oke, paham adik-adik semua? Ya, ayo sekarang berdiri, semua berdiri, ayo berdiri ya. Kita belajar kemurahan, coba berikan senyum dulu, ayo senyum ke kakak adiknya. Ayo, tadi kan kemurahan tadi tidak hanya memberi barang kan, tapi kita harus mengerti kan, kita berbagi sukacita ke kakak adik semua, senyum semua. Nah, luar biasa, ya kan? Dari sini kita belajar tentang kemurahan, ya. Adik-adik sudah siap? Adik-adik mau menjadi berkat bagi orang lain? Adik-adik mau menjadi terang Tuhan? Kita belajar dari hal ini tentang kemurahan tadi. Oke, adik-adik semua, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita lipat tangan, turun kepala. Mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami belajar tentang kemurahan di pagi hari ini, supaya biarlah Tuhan hidup kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Hidup kami boleh bermanfaat bagi orang lain. Terlebih lagi Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Exactly what I need, so I never think. Let's go. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up.